Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel saya Benny Indrajaya. Dengan saya Benny Indrajaya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini. Selamat semuanya ya. Dan seperti yang kemarin saya tanyakan ke kalian, apakah kita masih akan bikin video tentang kesehatan seperti dulu lagi? Ternyata responnya lumayan positif dan lumayan banyak yang ingin, lumayan banyak yang DM. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan bikin perdana lagi, eh video tentang belajar bareng lagi seperti dulu lagi ya. Kita akan belajar bareng seputar kesehatan di lingkungan kita seperti dulu lagi. Namun memang tempatnya yang agak berbeda ya. Kalau dulu di dalam kamar operasi kita belajar barengnya, sekarang dengan orang yang sama tapi belajar barengnya di luar kamar operasi atau di lingkungan yang berbeda, tidak masalah lah ya. Yang penting kita dapat tetap belajar. Oke. Nah, ini video pertama yang akan mengawali belajar bareng kita. Jadi semoga kalian tetap menyukainya, tetap dapat mengambil manfaat dari video-video ini. Oke. Nah, kita mulai saja dari banyaknya pertanyaan dari video-video yang sebelumnya atau video yang pernah saya upload tentang luka pasca operasi atau luka setelah operasi ya. Jadi banyak yang nanya tuh, kenapa saya setelah selesai operasi kok masih berasa sakit, berasa nyeri gitu kan. Nah terus ada lagi, saya sudah operasi beberapa bulan kok masih sakit gitu, padahal lukanya udah kering, udah ini masih agak terasa kaku, masih terasa tidak nyaman. Nah bahkan ada beberapa orang yang mengaku sudah hampir 6 bulan lebih dia masih merasakan nyeri pada bekas operasinya. Nah ini kita akan obrolin bareng, kita akan belajar bareng seputar ini ya. Semoga kalian yang pernah merasakannya jadi tahu, jadi sedikit tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Nah kita ngomongin dulu soal luka operasi. Luka operasi itu adalah luka yang diakibatkan dari tindakan operasi atau tindakan pembedahan untuk tujuan kosmetik ataupun untuk tujuan penyembuhan gitu ya. Nah, lamanya penyembuhan luka operasi ini sendiri itu tergantung letaknya, tergantung juga orangnya masing-masing. Jadi ada orang yang proses penyembuhan lukanya ini itu lebih cepat karena pertama dia mungkin masih produktif, masih muda. Yang kedua asupan nutrisinya bagus gitu kan. Yang ketiga tidak ada penyakit penyertanya gitu atau tidak ada gangguan-gangguan lain. Nah, berbeda dengan orang yang mengalami gangguan misalnya nilai albuminnya rendah. Ini akan cenderung membikin luka akan lama sembuhnya, ya kan? Kita bahas soal luka ini berapa lama sih bisa sembuh gini kan. Nah, luka ini bisa sembuh dalam waktu beberapa hari. Artinya bukan sembuh langsung seperti kulit biasa, bukan, tapi dia sudah mulai mengering dalam beberapa hari atau beberapa minggu, dan dapat benar-benar sembuh total itu bisa mencapai beberapa minggu. Kembali lagi, tidak ada patokan bakunya, oh aku harusnya udah sembuh sekian nih. Memang kalau misalnya dari textbooknya ada penyembuhan itu prosesnya 2 minggu itu sudah kering harusnya ya. 2 minggu tuh harusnya sudah kering. Nah tapi kita lihat lagi, apakah asupan nutrisi dari yang kalian miliki atau kalian konsumsi itu mencukupi untuk proses penyembuhannya. Kalau kalian setelah selesai operasi tidak, kalau orang zaman dahulu ya, kalau saya pernah merasakannya juga, setelah tindakan-tindakan pembedahan atau medis gitu kan, oh jangan makan daging, jangan makan ayam, jangan makan ikan. Nah asupan nutrisinya berkurang otomatis kan. Nah maka proses penyembuhannya akan cenderung lebih lama. Harusnya 2 minggu sudah sembuh, ini lebih molor, lebih lama, bisa 3 minggu, 4 minggu baru sembuh gitu kan. Nah apalagi belum kalau
terjadi infeksi gitu kan. Belum lagi kalau albuminnya ternyata rendah, dari asupan nutrisi itu nggak ada, albuminnya sangat rendah, telur nggak boleh gitu kan. Nah itu bakalan mempengaruhi proses penyembuhannya. Lalu setelah kita nggak ada masalah dalam proses penyembuhannya, lukanya tidak ada infeksi, lukanya bagus, kering, namun masih berasa nyeri walaupun itu sudah beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, pernah ada studi kasus yang mengatakan bahwa nyeri ini bisa dirasakan oleh seseorang itu sampai bahkan 6 bulan lebih. Nah, ini ada beberapa faktor yang mengakibatkan nyeri ini masih dirasakan. Pertama adalah karena faktor kesiapan atau mental atau psikologi pasien sebelum dilakukan tindakan pembedahannya. Ini sangat berpengaruh pada proses nanti setelah selesai operasinya atau pembedahannya. Jadi dia akan merasa lebih nyaman atau enggak. Nah, itu dibilang dia akan berpengaruh, ya kan, psikologisnya. Yang kedua adalah tentang persyarafan yang kena gitu kan. Pada umumnya tindakan pembedahan semuanya akan menghindari area-area yang dilintasi syaraf gitu, yang ada persyarafan besar, itu akan dihindari. Tapi kita tidak mungkin bisa menghindari persarafan ujung atau persarafan kecil gitu. Misalnya dalam jari-jari kita ini, dari kulit ini, itu pasti ada saraf-saraf sensorik kita yang kecil-kecil gitu, saraf-saraf perifernya, saraf-saraf ujungnya yang kecil-kecil tidak mungkin bisa kita hindari, pasti ada yang kena. Nah, di situ akan terjadi namanya peregangan, terus terjadi perubahan. Nah, itu yang bakalan menyebabkan dia nyeri, tapi tidak seberapa nyeri yang dirasakan seperti misalnya kita kena di persarafan besar gitu, tidak senyeri itu gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah nilai ambang rasa nyaman nyeri dari seseorang ini. Nilai ambang rasa nyaman nyeri dari seseorang ini berbeda-beda. Ada yang misalnya laki-laki dan perempuan nih, contohnya aja lah. Laki-laki ambang nyerinya cenderung lebih besar daripada perempuan. Contohnya seperti kalau sakit usus buntu gitu kan. Wanita baru peradangan sedikit itu udah sakitnya minta ampun, tapi laki-laki udah hampir sejempol itu mau pecah, itu juga ada yang masih kuat, ada juga yang udah melintir gitu kan. Maksudnya melintir tuh udah ada yang kesakitan sakit banget gitu, ada. Tapi memang pernah pengalaman yang saya lihat gitu kan, dia itu kalau laki-laki sama perempuan itu, kalau untuk usus buntu ya, untuk nyeri di usus buntu kan sangat nyeri kan. Nah, itu cenderung perempuan ini lebih besar daripada laki-laki gitu. Nah, jadi itu ambang nyerinya juga berbeda. Lalu gimana sih caranya? Nah, ini yang sering ditanyain, gimana sih caranya untuk menghilangkan nyeri tersebut gitu loh. Nah, dari 3 aspek tersebut ya, tadi kan psikologisnya, terus persarafannya, terus ambang batas nyerinya. Nah, yang 2 ini, psikologis sama ambang batas nyeri, ini sangat berkaitan gitu kan. Nah, ini maka bisa diberikan beberapa teknik relaksasi. Contohnya misalnya berkonsultasi dengan fisioterapi, berkonsultasi dengan ahli psikolog gitu kan. Untuk apa? Bukan semua orang yang gangguan mental yang harus konsultasi atau mempunyai masalah kepribadian yang konsultasi dengan psikolog, tapi ini juga untuk membangun rasa percaya kita, rasa percaya diri kita itu penting sekali gitu kan, untuk ke psikolog misalnya. Oh, saya kok nyeri banget di daerah sini, padahal mereka akan memberikan sugesti-sugesti yang akan membuat stimulus kita tuh nyaman, terus oh iya ternyata begini. Jadi penerimaan diri kita akan lebih besar gitu. Nah, juga fisioterapi untuk hal-hal seperti nyeri perifer ini, mereka bisa memberikan contohnya misalnya kasus dia mengalami nyeri yang setelah selesai operasi gitu loh. Nah, dia bisa memberikan terapinya harus begini nih. Jadi dia akan melakukan peregangan, melakukan terapi-terapi yang
akan memberikan rasa nyaman. Contohnya misalnya habis operasi tangan gitu kan, dia misalnya operasi tendonnya putus gitu misalnya. Di situ kan pasti ada persarafan atau ada aliran saraf yang besar yang akan kita lalui gitu. Tapi itu akan dihindari tentunya. Kita akan repair tendonnya saja misalnya kan. Nah, di situ nanti kalau kita repair tendonnya, ada kemungkinan besar kita akan masih merasa kesemutan gitu kan. Nah, itu akan dialihkan ke fisioterapi untuk diterapi bagaimana persarafannya nanti bakalan dipulihkan lagi gitu. Nah, bisa berkolaborasi dengan dokter spesialis saraf atau dokter spesialis pembedahan yang lain gitu untuk kelanjutannya. Nah, secara umum adalah melakukan fisioterapi dulu awalnya. Nah, yang kedua adalah permasalahan yang kedua. Jadi permasalahan yang pertama dari segi psikologi sama segi ambang batas nyeri ini udah bisa tertangani dari dua aspek ya, dari dua disiplin ilmu gitu, psikologi dan juga fisioterapi. Nah, untuk yang terkena atau mengalami peradangan pada persarapan perifer ataupun yang mengalami perubahan persarapan perifer, nah ini bisa ditangani dengan beberapa tindakan medis lain, misalnya penghilang nyeri dengan penggunaan obat-obatan ataupun tindakan penghilang nyeri non pembedahan gitu, misalnya dengan blok dari persarafan tersebut. Nah, dari blok persarafan tersebut nanti akan menghasilkan rasa nyaman gitu. Jadi nyeri yang dari saraf-saraf ujung ini akan diblok oleh dokter spesialis ya. Bisa dokter spesialis saraf atau dokter spesialis orto atau dokter spesialis anestesi yang biasanya mereka akan menangani seputar rasa nyeri ini gitu dari persarafan perifer ini. Nah, nanti di situ akan dihilangkan ya. Jadi bukan dihilangkan rasa kemampuan kamu, bukan, tapi yang dihilangkan tuh rasanya doang, rasa nyerinya doang. Jadi gimana ya? Misalnya tangan kita ini ada nyeri gitu kan, ada nyeri, wah habis pembedahan nih di sini gitu kan, ada nyeri, kok masih nyeri ya, padahal udah disambung gitu tendonnya atau uratnya udah disambung, kok masih nyeri. Terus fisioterapi nggak berhasil, oh ternyata ada persarafannya yang berubah atau meregang atau mengalami cedera gitu. Nah, ini nanti bisa kalau memang fisioterapi tidak bisa, nanti bakalan dianjurkan untuk dilakukan tindakan medis non pembedahan, bisa melalui terapi obat yang diminum ataupun melalui terapi dengan diblok namanya ya. Jadi persarafannya diblok, bisa disuntik ataupun dengan cara-cara medis lainnya. Yang lebih spesifiknya kalau kalian mau tahu atau sedang mengalaminya, kalian bisa konsultasi ke 3 dokter yang saya sebutin tadi, ortopedi atau saraf atau anestesi gitu. Jika di tempat kalian ada tempat pain clinic atau sentral nyeri, nah itu bisa kalian datang ke sana ya, kalian bisa dapetin pelayanan penghilang nyeri non operasi ya, kalian bisa dapetin di sana. Nah, sekarang untuk kalau kalian masih merasa nyaman sih, masih merasa tidak terlalu terganggu, cuma ada hal yang rasanya kok berbeda gitu, ada gatel, ada kayak menusuk gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mulai membiasakan diri. Dengan mulai membiasakan diri, mulai penerimaan diri, kita tidak terlalu menghiraukannya, ini tubuh akan merespon kenyamanan yang lebih. Nah, yang kedua adalah kalau memang agak mengganggu, kalian bisa kompres dengan kompres dingin. Kompres dingin ini efektif untuk sedikit meredakan nyeri ya pada tindakan setelah operasi. Tapi tidak semua tindakan setelah operasi nyerinya bisa reda dengan kompres es ini. Ingat ya, bisa sedikit meredakan, setidaknya membuat kalian rileks. Nah, jadi kalau kompres ini kan ada beberapa hal yang efektif. Kompres panas efektif untuk ini, kompres dingin efektif untuk ini. Nah, kalian bisa lihat di video saya tentang kompres ya, tentang kompres mana yang harus dilakukan
ketika terjadi sesuatu ini. Kalian bisa di playlist belajar bareng ya. Oke, untuk itu aja. Jadi kalau kalian merasa masih tidak nyaman untuk setelah operasi kalian masih tidak nyaman, kalian bisa hubungin kembali spesialis yang menangani kalian konsultasi kembali. Semoga hal yang kalian rasakan akan dapat terselesaikan ya. Oke, itu saja belajar bareng saya Benny Indrajaya, perawat bedah ya. Kalian tulis komentar di bawah sesuai yang kalian inginkan, kita akan bahas apa. Nanti kita bakalan belajar bareng lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga kalian sehat selalu. Saya Benny Indrajaya, perawat bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.